Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu ucapkan selamat berjumpa kembali ya di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketujuh di mata kuliah program aplikasi perkantoran. Nah, di program aplikasi perkantoran ini kita akan membahas di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mail merge pada Microsoft Word. Jadi mail merge itu sendiri, mail merge itu adalah fitur yang ada di Microsoft Word yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen secara massal. Jadi massal di sini artinya dokumen yang kita buat nanti itu ada banyak ya, ada banyak lembar, tapi nanti di file Word-nya itu cuma satu lembar saja, satu lembar dalam satu file Word itu satu lembar, tapi sebenarnya terdiri dari beberapa item data, beberapa record data. Jadi data-datanya itu nanti di mail merge itu ada sumber datanya, atau biasa kita sebut dengan source data. Jadi source data ini bisa tersimpan di Microsoft Excel dan atau bisa tersimpan di Microsoft Access. Jadi yang akan kita bahas kali ini bagaimana pembuatan mail merge yang datanya nanti bisa kita simpan ya di Microsoft Access. Ya, jadi untuk kenapa mesti kita harus pelajari namanya mail merge ya? Karena biasanya di pembuatan dokumen dalam Microsoft Word itu biasanya kalau suratnya atau dokumennya itu konsepnya sama, itu bisa kita menggunakan fitur mail merge. Jadi yang berbeda itu cuma item-item tertentu. Yang berbeda itu biasanya cuma nama, alamat, atau nomor surat misalnya. Itu saja yang berbeda. Nah, yang data yang lainnya itu sama. Jadi kita bisa buatkan mail merge. Jadi data-datanya, nama, alamat, dan nomor surat misalnya itu kita bisa simpan di dalam Microsoft Access. Jadi pada saat kita membutuhkan untuk mencetak, untuk melihat datanya, kita tinggal klik saja, maka data itu akan berganti sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, selanjutnya kita contohkan saja bagaimana membuat mail merge ini. Jadi sekali lagi, mail merge adalah suatu fitur yang digunakan pada Microsoft Word untuk pembuatan dokumen secara massal. Jadi banyak dokumen yang bisa kita buat, yang bisa kita cetak nantinya. Ada banyak data, tapi dalam Microsoft Word itu cuma satu lembar. Jadi biasanya kalau kita tidak menggunakan Microsoft Word ya, misalnya kita mau membuat undangan, ya biasanya itu dengan cara manual kita copy paste, kita pindahkan ke lembaran kedua, lembar ketiga, dan seterusnya. Padahal yang kita edit itu cuma nama, nomor, dan seterusnya. Jadi otomatis itu dalam satu Microsoft Word itu ada banyak lembar, padahal kita bisa menyimpan datanya, data-data tersebut itu di Microsoft Access. Jadi kalau misalnya biasanya kita lupa edit tuh, ternyata ada dari misalnya ada 20 lembar misalnya, atau ada 30 lembar. Misalnya itu kita lupa edit ya. Ada misalnya nomornya yang lupa kita edit, akan salah lagi, bisa boros kertas lagi pada saat pencetakan. Nah, kalau misalnya di mail merge ini yang kita ubah, ya berarti di data source-nya saja, di Microsoft Access-nya saja kita ubah, otomatis itu nanti pada saat kita panggil di Microsoft Word itu otomatis akan muncul data-data yang sudah kita inputkan atau data yang sudah kita ubah di Microsoft Access. Oke, kita langsung perhatikan saja ya untuk supaya durasi waktunya tidak terlalu lama. Kita yang jelasnya konsep dari mail merge ini atau definisi dari mail merge ini sudah tahu ya, bahwa ternyata seperti ini mail merge ya. Untuk selanjutnya kita contohkan bagaimana cara pembuatan mail merge di dalam Microsoft Word. Yang jelasnya yang pertama itu harus membuka dulu dokumen baru di Microsoft Word ya. Nah, seperti ini Ibu sudah membuat satu dokumen ya, contoh kasus Ibu ambil sebagai ada misalnya surat undangan. Jadi di mail merge ini kita bisa manfaatkan misalnya
label ya, biasa ada yang membuat label undangan ya. Terus datanya itu ya kita buat saja diakses ya dengan menggunakan mail merge. Atau misalnya amplop, nah ini juga amplop ya, data-datanya ya kita simpan saja di mail merge. Jadi pada saat kita mau gunakan kembali nama-nama tersebut kita mau undang ya, tinggal kan datanya sudah tersimpan ya, jadi kita tinggal print atau cetak kembali sesuai dengan kebutuhan. Nah misalnya ini suratnya sama kan, ini semua konsepnya sama, yang berbeda ini cuma nomor sebentar, terus nama yang akan diundang dan alamat yang akan diundang ya, nomor suratnya beda dan seterusnya. Anggap ini adalah contoh kasus yang ibu ambil adalah undangan rapat ya. Nah biasanya kalau di Microsoft Word itu untuk margin standar itu 4433 ya. Jadi ibu ubah dulu. Jadi misalnya ibu ubah di size-nya. Jadi mudah-mudahan ini semua kalian sudah tahu ya cara mengubah margin ya di dalam Microsoft Word. Ya, jadi kalau tidak ada di sini 4 misalnya ya, terserah sesuai dengan kebutuhan dari surat yang akan kita buat. Misalnya kita rubah marginnya, ini margin ya, misalnya ini kita kasih top 3 saja, misalnya ini 4, terus ini 3, dan ini juga 3 cm. Oke, nah seperti ini suratnya sudah marginnya sudah kita atur. Nah ini kita kasih spasi dulu ya. Jadi after ini ya, jadi berpengaruh juga setelah di enter berapa jaraknya. Jadi afternya misalnya kita kosongkan saja ya, atau kita kasih 8 saja di sini ya, 8. Terus untuk spasinya kita berikan 2 saja, terlalu ini kalau 2 ya, 1,5. Nah ini juga biasanya itu agak maju kalau membuat undangan ya, agak maju ke dalam. Nah setelah itu kita sejajarkan dulu titik 2 nya supaya sejajar. Nanti kita tap ya, tekan tab yang di keyboard, kita blok dulu, baru kita berikan jarak ya. Di sini untuk setelah kita enter itu dimuncul, setelah kita tap itu akan berhenti di titik yang sudah kita tentukan seperti ini ya. Kalau yang seperti ini pasti kalian sudah tahu semua ya, supaya ketikan itu agak rapi. Nah setelah itu apabila teksnya atau suratnya sudah atau amplopnya atau dokumennya sudah selesai, itu kita bisa lanjutkan untuk membuat mail merge-nya. Misalnya ini, jadi di sini di fitur mailings ya, di Microsoft Word itu ada fitur mailings ya. Inilah fitur untuk membuat mail merge tadi. Jadi klik menu mailings, di sini ada start mail merge, pilih yang paling bawah, step by step mail merge wizard. Nah ingat yang kita butuhkan adalah nomor, nama, dan alamat saja ya, nomor, nama, alamat. Nah selanjutnya pilih yang letter di atas. Oke, sudah tercentang. Setelah itu kita pilih yang di bawah, klik yang di bawah next starting document, klik next. Nah ini udah tercentang juga di atas use current document. Kalau misalnya pilih yang di bawah berarti sudah ada datanya, kita tinggal masukkan. Ini kan belum ada data-datanya ya, belum ada datanya yang sudah kita buat. Jadi kita pilih use the current document. Nah setelah itu kita next lagi kembali ya, pilih yang next, select recipients. Setelah itu kita pilih yang tipe new list. Kita kan mau buat baru ya, belum ada datanya, berarti kita mau buat baru. Kalau pilih yang ini berarti sudah ada user existing list, artinya sudah ada datanya, kita mau tinggal tarik ke sini. Tapi kan kita mau buat baru, berarti pilih saja yang ini, tipe new list. Setelah itu ada
hyperlink create. Kita klik saja. Nah, setelah itu di sini semua fill the file dari MailMerge ini. Ada title, first name, last name, company name, dan seterusnya ada email address. Nah, fill atau kolom-kolom ini kan bukan ini yang kita butuh ya. Jadi kalau kita tidak butuh, berarti kita hapus saja. Nah, cara menghapusnya yang title ini, kolom title ini, caranya ya, klik tombol customize columns. Klik saja. Nah, setelah itu yang ini semua yang title ada di sini juga ya. Nah, ini kan kita enggak butuh, jadi kita hapus saja, delete. Cuman delete-nya ini harus satu persatu ya. Jadi kita delete saja. Kita cuma butuh tadi nomor, terus nama dan alamat ya. Kalau misalnya nanti MailMerge-nya kalian itu ada misalnya name, nama, terus tanggal lahir dan seterusnya, berarti ya harus buat kolom itu. Tapi yang ibu contohkan di sini cuma 3 saja, 3 kolom atau 3 field yang akan kita buat. Berarti ya kita bisa menghapus semua, atau bisa juga dikasih tinggal 3, nanti di rename saja atau diganti namanya. Yang kita mau butuhkan adalah nomor misalnya, jadi kita klik saja di title misalnya, baru kita klik tombol rename. Nah, ini title kita ganti jadi nomor surat ya, nomor surat. Kita oke. Nah, selanjutnya kita rename lagi, di bawahnya adalah nama ya, nama. Terus di bawahnya adalah alamat. Nah, ini sudah terganti semua field yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi kalau sudah terganti ya sesuai dengan field yang kita butuhkan, kita bisa oke. Nah, kalau misalnya kita ada lupa, masih ada tambahan, kita add saja di sini. Kita add ya, kita ketikkan. Tapi kalau misalnya sudah selesai, ya kita akhiri saja ya, karena fill-fillnya sudah ada semua. Kita oke saja, langsung kita oke. Nah, ini otomatis akan terganti. Jadi tadi fill atau kolom-kolom yang ada tadi itu sudah hilang semua karena kita sudah hapus, dan kita cuma ganti yang 3 ini, nomor surat, nama, dan alamat. Nah, selanjutnya kita tinggal isikan ya, misalnya 00, nomor suratnya 001, namanya misalnya Dewi Amalia, misalnya alamatnya Jalan Bung, Makassar. Nah, selanjutnya kita bisa tap supaya pindah ke baris kedua ya, atau bisa kita klik saja new entry ya. Bisa kita tap juga di sini di akhir tadi ya, misalnya 002 ya. 001 tadi ya, jadi 002, terus 002 namanya misalnya Angga Setiawan ya, misalnya Dayak Makassar. Kita tap, bisa langsung tap. 003 misalnya Firman Syah, misalnya India, alamatnya India. Nah, terus 004 misalnya Mulyadi ini misalnya di Korea. Nah, selanjutnya 005 misalnya Susanti ya. Susanti ini misalnya Malaysia. Nah, kalau misalnya data-datanya sudah masuk seperti ini ya, anggaplah sudah selesai. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau dikasih masuk lagi ya, sebentar kita lihat bagaimana cara menambah record atau data ya, menambahkan data pada file yang sudah ada. Nah, kalau selesai kita tinggal oke saja. Nah, kalau sudah di oke, itu kita akan diarahkan untuk menyimpan data. Kita mau simpan di mana file database-nya tadi atau data source-nya. Misalnya kita mau simpan di
di sini ya. Ya, misalnya ibu simpan di sini di PHP. Misalnya ibu simpan di PHP sini saja ya. Ibu folder baru misalnya data mail merge ya. Nah, di sini dalam data mail merge ini kita simpan nama database-nya misalnya dataku ya. Kita save saja. Jadi Word-nya ini sebentar kita bisa simpan dalam folder yang sama. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi datanya. Kita tinggal oke saja. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya saya mau tambahkan lagi data? Nah, kalau misalnya sudah ditambahkan data, ini bisa ditutup ya. Boleh ditutup ini. Kalau misalnya sudah ditambahkan data, itu bisa di ini saja langsung. Jadi bukan lagi di sini karena sudah membuat tadi datanya ya, filenya ya. Kita bisa langsung ini, edit recipient list. Klik, ini akan muncul sendiri. Jadi pada saat kita mau tambahkan data source-nya diklik, baru diklik tombol edit. Nah, ini bisa kita tambahkan. Misalnya kita mau tambahkan yang ke-6, kita new entry saja, klik, itu akan muncul sendiri untuk memasukkan data selanjutnya. Misalnya sini 006, namanya adalah Melisa misalnya. Misalnya Bali ya. Nah, ini sudah muncul, sudah kita tambah datanya, kita tinggal oke saja. Oke, nah di sini ada message box ya. Message box-nya apakah mau diupdate ya? Ini artinya, do you want to update your recipient list and save this change to dataku? Artinya, apakah kamu mau mengupdate data ini dan menyimpannya ke dalam database ini, dataku? Kita yes saja. Setelah itu ini sudah tersimpan, kita oke. Nah, ini sudah ada. Nah, cara memasukkannya, menginsertkannya data tadi ke sini. Jadi ini bisa dihapus ya. Jadi ini sebagai penanda saja tadi ya. Jadi tinggal kita arahkan pointernya ke sini ya. Di sini kita mau letakkan nanti nomor. Jadi arahkan pointernya ke sini, kursornya ya, ke tempat yang kita mau letakkan filenya atau datanya tadi, nomor di sini, baru kita klik insert merge field. Jangan lupa di mailing ya, di menu mailing insert merge field, klik saja nomor surat. Nah, ini muncul. Setelah itu ini kita blok ya nama, karena ini kan terhapus sebentar. Jadi bisa juga kita hapus baru kita letakkan kembali. Seperti ini. Terus kita letakkan lagi nama. Nah, terus di alamat. Di alamat ini bisa kita blok supaya nanti langsung terhapus alamat ya, seperti ini. Nah, ini belum kelihatan. Nah, caranya untuk memunculkan data tadi ya tinggal kita klik saja preview result. Ini. Klik preview result. Nah, ini semua akan muncul Dewi Amalia 01 tadi. Nah, caranya untuk memindahkan ke data selanjutnya tinggal diklik saja yang ini. Nih, data 2, data 3 itu aku Firmansyah di India, terus data 4 ini akan berubah sendiri ya pada saat kita klik. Data 5 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa kita print ya. Pada saat kita klik yang ini ya, print a dokumen. Nah, kita bisa print secara semuanya ya. Mulai dari data pertama misalnya, atau data berapa yang kita mau cetak ya. Atau semuanya kita pilih all saja. Oke. Nah, pada saat di all itu semuanya akan tercetak. Ya, semua data tadi akan keluar dengan 6 lembar ya. Karena 6 data berarti semuanya kita pilih all, berarti 6 lembar. Tapi kalau misalnya kita cuma pilih yang berapa dari halaman berapa ke halaman berapa, berarti ya itu akan muncul sesuai dengan yang kita
masukkan tadi di berapa yang akan kita butuhkan untuk dicetak. Nah, saya kira gampang sekali ya, sangat mudah untuk membuat ini. Jadi kalau misalnya nanti pembuatan label undangan atau surat atau amplop ya dengan konsepnya sama tapi yang berbeda cuma item-item tertentu, ya lebih baiknya kita menggunakan mail merge ya, karena misalnya surat itu kan biasanya kita mengundang itu berulang-ulang ya dengan nama yang sama, berarti pada saat kita membuat itu ambil saja datanya, kita tidak masukkan lagi input satu-satu. Misalnya ini kalau kita tidak menggunakan mail merge, kita copy terus pindahkan lagi ke lembar kedua, ketiga. Bayangkan kalau misalnya lembaran ada datanya itu ada misalnya 200, berarti ada 200 lembar yang kita copy paste dalam satu Microsoft Word. Tapi kalau menggunakan mail merge ini cuma satu lembar saja yang bisa kita simpan ya, satu lembar yang bisa kita simpan. Nah, pada saat membuka nanti itu bisa kita buka lagi dengan menggunakan ambil datanya itu dengan mengambil data itu kita gunakan ke dokumen yang lain ya. Nah, misalnya ibu tutup ini ya. Nah, cara membukanya bagaimana? Jadi nanti pada saat kita membuka ya, bisa buka ya, membuka dulu datanya. Misalnya pada saat di sini ibu tadi pertemuan 7 ya, yang ini ya, dan ibu simpan untuk database-nya tadi di sini di data mail merge. Nah, pada saat ibu pindahkan misalnya ini karena berbeda folder, ibu cut pindahkan ke folder yang sama, otomatis pada saat kita buka nanti itu akan ada pertanyaan di Microsoft Word-nya ya. Silahkan cari datanya. Misalnya ini kita buka ya. Biasanya kalau kita copy dari tempat lain ya, biasanya dia akan seperti ini ya. Kita do you want to continue ya, yes saja ya, yes seperti ini. Nah, pada saat kita ingin membuka ya, biasanya pada saat kita membuka Word itu dia akan meminta silahkan masukkan database-nya. Jadi kita diarahkan untuk membuka, kita simpan di mana database-nya tadi. Kalau misalnya tidak ada pesan seperti itu, dia akan otomatis terbuka. Jadi seperti ini, dia akan terbuka seperti ini. Kecuali kalau foldernya itu berbeda ya, foldernya berbeda, dia akan meminta untuk membuka foldernya atau data source-nya itu di mana disimpan. Ya, saya kira cukup ya untuk mail merge ini ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya, di bagaimana cara membuat mail merge atau dokumen surat, dokumen secara massal di Microsoft Word dengan menggunakan fitur mail merge ya. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi tugasnya nanti silahkan rekam. Jadi ini direkam lagi ya, direkam, silahkan direkam cara pembuatan mail merge tadi ya. Jadi minimal ada 3 field atau kolom yang kamu masukkan di dalam contoh kasusnya. Misalnya data mahasiswa misalnya ya, atau membuat surat panggilan orang tua misalnya, atau membuat daftar nama mahasiswa, nama mahasiswa yang diundang misalnya ya untuk ada kegiatan tertentu di kampus misalnya. Jadi silakan buat seperti itu tadi ya. Jadi contoh kasusnya bebas, silahkan memilih contoh kasus yang kalian inginkan, yang jelasnya contoh kasusnya itu tidak menyinggung ya, tidak ada unsur menyinggung dalam pembuatan contoh kasus ya, orang lain tersinggung dengan datanya ya. Jadi silakan dibebas memilih
contoh kasusnya. Jadi direkam ya, mulai dari pembuatannya. Jadi enggak usah dimulai dari mengetik suratnya misalnya. Jadi enggak usah. Jadi yang direkam itu adalah yang paling penting adalah bagaimana pembuatan tadi mail-merge-nya, mulai dari step by step sampai pembuatan filenya, menghapus dan seterusnya, menginsert ya, sampai menginsert datanya di dalam dokumennya tadi. Sampai di situ saja. Jadi tidak usah terlalu lama. Jadi direkam, jadi yang dikirim nanti adalah file hasil rekamannya. Jadi tidak usah file Word-nya tadi, file hasil rekaman kalian. Dan rekamannya harus ada suaranya. Jadi ibu mau dengar juga suaranya kalian. Ya, jadi harus ada suaranya. Jadi jangan cuma merekam terus musiknya ada, tidak ada suaranya. Jadi kalau misalnya cuma musik saja yang muncul, itu pasti nilainya ibu kurangi. Ya, jadi enggak usah lah. Boleh ada background musiknya juga mungkin, tapi harus suaranya lebih besar dari musiknya ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan bisa juga bermanfaat untuk orang lain, karena suatu saat ibu yakin dan sangat percaya suatu saat pasti ada yang butuh ilmu ini. Kalian kan bisa membagi kepada orang lain ya, pada teman-teman atau orang-orang yang kebetulan butuh pengetahuan tentang mail-merge ini. Oke, ibu kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat, tetap semangat.